Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika ya. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 4 tentang bangun ruang. Nah, untuk hari ini khusus kita akan membahas tentang ciri-ciri bangun ruang. Oke, perhatikan baik-baik ya materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas tentang unsur bangun ruang. Dalam bangun ruang ternyata ada beberapa unsur atau bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama disebut dengan sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian ada lagi istilah yang kedua yaitu rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Nah, dan yang terakhir ada juga yang disebut dengan titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, 3 hal ini harus diingat oleh semuanya ya, dan harus kita tahu perbedaannya apa. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bangun ruang yang pertama yang akan kita bahas. Yang pertama ada bangun ruang kubus. Ya, ciri-cirinya. Nah, ini seperti ini dulu gambarnya ya. Bapak contohkan gambarnya. Ya, yang disebut dengan sisi adalah bagian yang berwarna abu. Nah, itu adalah sisi. Jadi satu kotak itu disebutnya sisi ya. Kalau rusuk itu satu garis. Sedangkan titik sudut itu hanya satu huruf itu ya. Yang G itu pertemuan di titik G itu namanya titik sudut gitu ya. Oke. Perhatikan apa saja ciri-ciri dari kubus. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas dan sisi-sisi yang sehadap sejajar. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Nah, itu adalah ciri-ciri utama dari kubus. Untuk lebih pahamnya lagi, Bapak akan tampilkan contoh video setelahnya slide ini. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Balok tentunya memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan kubus. Tapi sebelumnya Bapak akan tampilkan dulu gambar dari balok itu tersendiri ya. Seperti ini gambarnya ya. Gambar balok itu seperti ini. Perbedaannya adalah kalau tadi kubus itu bentuknya persegi semua, kalau balok itu ada persegi panjangnya. Bisa satu sisi, bisa 2 sisi, bisa 4 sisi, atau 6 sisinya berbentuk persegi panjang semua, tapi yang berbeda ukurannya. Boleh ada yang sama, tapi tidak boleh semuanya sama gitu ya. Oke. Seperti ini ya. Memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Kemudian yang kedua, cirinya adalah memiliki 12 rusuk, di mana sisi-sisi yang sejajar sama panjang. Gitu ya. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Nah, sama seperti kubus ya, mirip-mirip dengan kubus. Supaya lebih paham, Bapak akan tampilkan video tentang ciri-ciri balok.
Oke, sekarang kita masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu ada prisma tegak segitiga. Ciri-cirinya seperti ini ya, gambarnya terlebih dahulu. Ada yang disebut dengan sisi atas, ada titik sudut. Biasa kalau titik sudut itu pojok-pojoknya ya, titik pertemuan antara minimal 3 rusuk atau lebih ya. Kemudian sisi tegaknya itu yang itu garis putus-putus yang ke atas ya, atau seperti itu ya. Sisi tegak tuh bentuknya persegi persegi panjang ya bentuknya. Lumrahnya biasanya persegi panjang yang menghadap ke atas atau menghadap ke kita gitu ya. Kemudian ada rusuk. Rusuknya ada berapa tuh garis-garis, pokoknya satu garis itu adalah rusuk. Terus ada sisi alas atau bawah. Sisi bawah itu disebutnya alas ya, seperti itu. Oke, ciri-ciri yang pertama tentunya adalah memiliki 5 sisi. Perhatikan ya, terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang dan 2 sisi lain berbentuk segitiga sama luas. Oke ya. Kemudian yang kedua, memiliki 9 rusuk ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki 6 titik sudut. Nah, itu adalah ciri dari prisma tegak segitiga. Supaya lebih paham, tentunya Bapak akan tampilkan video pelengkap untuk mengetahui ciri-ciri dari prisma tegak segitiga. Oke. Selanjutnya, bangun ruang yang keempat tentunya ya. Kita masuk ke 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki ciri-ciri yang mungkin berbeda dengan yang lain-lainnya ya, yang sudah pernah dibahas ya. Seperti ini gambarnya terlebih dahulu ya. 5 itu seperti ini, seperti piramida ya. Kalau kalian pernah ke Mesir tentunya piramida itu adalah contoh dari 5 segi 4 gitu ya. Oke, yang pertama ciri-cirinya memiliki 5 sisi, terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Kemudian yang kedua, memiliki 8 rusuk. Yang ketiga tentunya memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya disebut titik puncak. Nah, pada gambar ini titik puncak atau titik sudut yang kelima itu adalah yang E, titik E, dan itu disebut juga sebagai titik puncak. Supaya lebih paham, Bapak akan tampilkan video pelengkap untuk ciri-ciri 5 segi 4.
Oke, sekarang kita masuk lagi ke bangun ruang yang kelima ya. Yaitu tabung. Tabung tentunya memiliki ciri-ciri yang berbeda juga dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Tabung itu gambarnya seperti ini. Nah, ada tutup tabung, ada diameter tabung. Diameter itu seperti di lingkaran ya, perhatikan. Tutup tabung itu berbentuknya lingkaran. Jadi kalau dari ujung ke ujung melalui titik tengah itu disebutnya diameter tabungnya, gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan selimut tabung, ada yang disebut dengan tinggi tabung, ada yang disebut dengan alas tabung. Kemudian ada juga yang disebut sebagai jari-jari tabung. Kalau jari-jari tentunya hanya separuh dari diameter tabungnya tentunya ya. Seperti itu ya. Sama seperti yang kemarin kita bahas tentang lingkaran. Oke, selanjutnya. Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki dua rusuk lengkung. Oke ya. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luasnya. Oke, kemudian yang ketiga, memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Oke, kemudian yang terakhir ada tidak memiliki titik sudut. Nah, seperti itu. Tabung itu tidak memiliki titik sudut. Supaya lebih paham, tentunya Bapak akan sampaikan lagi video tentang ciri-ciri tabung berikut. Oke, kita masuk ke bangun ruang yang keenam yaitu kerucut. Ciri-cirinya tentunya seperti ini ya. Nah, gambarnya ini ada titik puncaknya, ada garis pelukis atau apotema, ada tinggi kerucut, ada selimut kerucut, ada juga jari-jari alas kerucut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kerucutnya ya tentunya. Sekarang kita akan bahas satu persatu ciri-ciri kerucutnya. Yang pertama adalah memiliki satu rusuk lengkung. Kedua, tentunya memiliki satu titik puncak. Yang berikutnya yang ketiga yaitu memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Betul ya, alasnya berbentuk lingkaran kan ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang keempat, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Supaya lebih paham tentunya Bapak akan tampilkan pula video pelengkap untuk ciri-ciri kerucut berikut. Oke, kita masuk ke yang terakhir nih. Bangun ruang yang terakhir disebutnya sebagai bola. Bola ya, tidak asing sama kita. Kedengarannya kalau bola itu biasanya buat bola sepak dan seterusnya ya, sama saja ya. Gambarnya seperti ini. Diingat kalau dari ujung atas ke ujung bawah itu disebutnya diameter. Karena bola itu kan kayak lingkaran ya, seperti itu ya, persis ya. Kalau dari ujung sampai titik tengah itu disebutnya jari atau R. R itu jari-jari, D itu diameter. Nah, ini cuma contoh saja ya, gambarnya seperti ini bola itu. Oke, ciri-cirinya yang pertama adalah hanya memiliki satu sisi. Kemudian yang kedua tidak memiliki rusuk, dan yang ketiga tentunya tidak memiliki sudut ya. Oleh karenanya bola itu bentuknya seperti ini, gambarnya kayak gitu ya. Jadi supaya lebih paham lagi, Bapak masih akan menampilkan
video tentang ciri-ciri bola sebagai berikut. Oke ya, selamat menyaksikan. Nah, ternyata sudah selesai semua. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan dari awal sampai akhir bisa kalian terima, kalian mengerti. Kemudian jangan lupa dicatat hal-hal yang penting, hal-hal yang baru yang pastinya memiliki nilai pengetahuan untuk kalian. Silakan dicatat ya. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.